bisa dihadiri oleh siapapun, dari suku apapun, dari agama apapun, kepercayaan apapun, kita bebas. Ini acara seremonial yang lebih pada bermuara pada akar budaya. Ini bukan syariat Islam, bukan. Walaupun berangkatnya adalah dari ajaran Islam, ya, tetapi bentuknya, formatnya berbeda-beda. Istilahnya pun beda-beda. Tadi malam halal bihalal di Bantul. Kemarin siang di Surabaya itu halal bil halal. Nek Ponorogo kemarin yang di Surabaya itu di Hotel Grand kayak Rohan itu. Yang di Ponorogo itu berikutnya ada acara, dekornya besar sekali, kata-katanya sedikit, hanya satu kata, badan. Karena apa? Ini bukan syar'i, ini lebih pada tradisi. Maka dan acara itu beda-beda. Ada yang ikrar sawalan, ada nggak pakai ikrar sawalan. Yang paling panjang itu di Boyolali, Pak, 3 hari yang lalu. Itu saya lirik, itu 4 halaman times New Roman font 12, 3 halaman. Nah, kejutan banget sih ngerok. Yang paling simpel di Madiun. Dulur-dulur tak sulit berdiri. Erok ini kurang gue. Pandi menikok, kau lo, pangapunten, yo, itu dah sudah. Yang paling simpel. Karena nggak ada syarat rukun, tidak ada dalam syawal atau halal bihalal atau badat, tidak ada. Maka sekali kita nyaman sekali, kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, itu lebih nyaman dan lebih enak. Cuma intinya karena ada tausiah dari diminta begitu istilah MC, saya akan berangkat dari apa yang dibaca oleh Qorek tadi, sang membaca Al-Quran. Ada 1 kata, 2 kata, 3 kata ya. Wal kadhibinal ghaib wal afina 'anil nas, itu intinya. Bagaimana kita bisa menahan amarah. Jadi hikmah dari puasa Ramadan itu kalau kita pasca Ramadan kita bisa mengurangi marah-marah. Yang cenderung marah itu biasanya anak buah atau pimpinan. Anak buah atau pimpinan? Siapa? Bukan pimpinan, anak buah. Pimpinan marah itu hanya kadang-kadang, kadang paling ya sehari 3 kali kayak minum pil gitu Pak Edi ya, kira-kira kan. Sekali lagi itu sehingga anak buah marah-marah entek-entek terkadang-kadang. Sehingga sekali lagi bahwa Indonesia saat ini banyak rakyat yang marah-marah. Coba Anda kalau aktif buka di medsos, aktif bermedsos, lihat akan sering ketemu dengan orang yang marah-marah, rakyat yang marah-marah. Marahnya ada yang positif, ada yang negatif. Kalau marahnya Bima, tahu Bima ya? Bima Kasabat Dinas itu ya. Bima yang di Australia itu kepada pimpinan di Lampung itu ya, akhirnya muncul hikmahnya banyak sekali dukungan dan sana ada perbaikan. Gara-gara itulah jalan-jalan yang kemarin bolong-bolong ya aspal semua. Jadi Ramadan itu beda, PU sana sibuk ngaspal jalan. Bukan hanya itu, para pimpinan sana juga, bukan main berubah. Yang dari Kemenkes itu bukan main, terus sekarang beda tampilnya juga, sehingga sekali lagi semakin menunjukkan empati, menunjukkan walaupun ada urusan lain lah ya. Tapi sekali lagi dulunya juga sekarang nggak ada yang berani marah-marah gitu. Kemudian juga kita sudah ada munculnya itu kasus penganiayaan anaknya orang Banser itu. Sehingga sekali lagi bahwa itu hikmahnya besar, maka muncullah angka 349T yang diungkap oleh Ketua Yayasan Widya Mataram, Prof. Mahfud MD. Itu teman baiknya Prof. Edi. Ini Pak Mahfud baru naik daun, nanti kalau jadi presiden atau wapres minimal Pak Edi ini mesti Menko, bukan hanya menteri, Menko ekonomi kan, nanti Prof. Edi. Nah, kita doakan saja lah, karena saya yakin Widya Mataram juga akan dapat berkahnya itu nanti. Gua berkah lemah, gua berkah kok ngapus nih rong bangunan, rong gedung itu bisa kalau Prof. Edi di sana dan ketua yayasannya presiden. Maka sekali lagi, tapi itu kalau ada yang nyalonkan Prof. Mahmud sekarang masih
masih wedi-wedi, dan Prof Mahfud juga sungkan dengan Mas Jokowi kalau seandainya sekarang dia bersedia dicalonkan sebagai cawapres atau capres tertentu sebagai kandidat. Soal nanti dari wapres Sopo, semuanya itu sangat mungkin. Dari wapres Pak Prabowo bisa, wapres Ganjar bisa, wapres Anies bisa. Itu Mas Mahfud itu paling luas. Prof Edi tahu sejarahnya Prof Mahfud dulu waktu dia masih dekat dengan Pak Afan Ghaffar, lalu Pak Zaini Dahlan, lalu itu semua. Jadi kedekatan, komunikasi. Yang penting itu komunikasi. Sehingga sekali Prof Edi juga begitu. Ini satu orang nggak pernah berhenti jabat. Itu karena komunikasinya enak. Ya sekali-kali tidak marah-marah, padahal ya aslinya begitu, gitulah. Tapi ya itu orang kalau punya visi yang panjang, punya dream yang panjang, biasanya begitu. Karena apa? Iki jak maju angel, gitu loh. Tidak jarang seperti itu. Walaupun wal kadhimina ghaib itu adalah bagaimana kita marah. Tetapi marah itu terkadang diperlukan pada saat-saat yang tepat. Nah, pada saat yang tepat. Memang terkadang dari stafnya untuk umat, terkadang dari pimpinan sing visi ini kedawan, karena orang gitu, orang bisa memahami. Nah, ini harus pandai-pandai menedongnya pada staf, pada anak buahnya. Nah, dalam leadership kan seperti itu. Beliau mempunyai dream. Termasuk kampus ini saya rasa merupakan salah satu dream Prof Edi. Betul Prof ya? Dream, impian. Whatever you think, apapun yang Anda pikirkan, itu biasanya akan selalu menjadi kenyataan. Asal berpikir serius dan dikejar betul. Saya kemarin saat ketemu dengan juniornya Prof Edi, Prof Hadri, junior dengan Prof, dream sampean itu apa sebetulnya? Dan kapan sampean bangun dream? Saya bangun dream saya SMA Pak. Saat saya masih SMA, kami itu keluarga kami punya tradisi bersih-bersih rumah sebulan sekali. Saat itulah ibu beliau itu masak yang enak-enak untuk makan serumah, masak yang istimewa gitu. Kita kerja dulu, bersihkan rumah, ngepel, sawang-sawang semuanya bersih. Setelah itu baru kita makan-makan yang agak istimewa. Begitu dia sudah selesai itu, ibunya belum selesai masak, Prof Hadri waktu itu istirahat di sofa, duduk di sofa menghadap TV. Saat itu Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja, Menlu pada waktu itu dia terkesan dengan pidato diplomasi dari Prof. Mokhtar Kusuma Atmaja. Saat itulah dia terpetik dream untuk jadi profesor. Dia langsung naik ke atas sofa di depan TV, saya harus jadi profesor, saya jadi profesor. Dia nggak berpikir profesor apa di bidang apa, tapi itulah titik tolak start dia menjadi guru besar. Itu di situ waktu di SMA kelas 2. Saat saya ngisi teknik sipil, saya juga pernah bertanya kepada Kaliurang, siapa mantan dekan, mantan Marek 1, orang Kaliurang, Sarwidi. Mas, sampean dulu apa dream sampean? Punya dream? Punya apa? Apa dan kapan Anda mencari? Saat saya masih SD kelas awal-awal, saya lupa dia nyebut kelas berapa. Saat itu karena rumahnya di Kaliurang, dia jalan pagi mbok ngarit atau melaku saya nggak tahu karena dia punya wedus. Setelah itu ada di Wisma, bukan Wisma Istirahat, Gajah Mada, Villa Gajah Mada itu ada di sana. Itu ditata kursi-kursi. Di depan ada backdrop, ada dekor seperti ini. Waktu itu penceramaan Profesor Dr. Insinyur Yohanes MSc. Setelah itu Profesor Dr. Insinyur Yohanes, dia apalkan itu? Dia langsung lari pulang, semua buku-buku catatan SD itu yang namanya hanya Sarwidi, semuanya semua buku masing-masing ditulis di depan nama Sarwidi ada Profesor Dr. Insinyur. SD kelas 1 atau kelas 2. MSc ditulis MSc. Itulah yang dia kejar. Ini dahsyatnya dream. Kalau Profesor Edi ini tidak punya dream bangun kampus terpadu atau apapun namanya di sini, tidak mungkin bisa seperti ini. Profesor Dr. Aceh Patadirja MSc pada waktu menjadi rektor UI, saya masih mahasiswa. Saya sempat bertanya kepada beliau, Prof, apakah panjenengan ini, apakah Anda ini cukup puas dengan kampus di Diro ini sebagai rektor? Enggak. Waktu itu kampus UI itu berserak-serak. Di Dembangan baru, ada lagi yang di Fakultas Hukum di Taman Siswa, itu pun belum dibangun semuanya. Lalu kita nyewa bawah Masjid Syuhada. Kalau
Bu Rektor ini kebetulan sangat familiar dengan Suada ya Bu, karena beliau aktivis dakwah Suada sejak dulu. Kemudian di kampus nyewa juga di PHIN. PHIN itu sekolahnya Prof Mahfud. PHIN yang di skip itu di dekat kampus UGM itu, sekarang jadi MAN 1. Itu sana sekolahnya Prof Mahfud SD setelah MD setelah keluar dari Kumpulan Kultur Madura. Untuk rakus yang dulu kayak ini lompat di Jogja, kulturnya agak sedikit berubah. Dia di situ lagi Pak. Nah, itu kampus ini masih berserak-serak, tapi Prof Arif, kita harus membuat kampus terpadu, Mam. Beliau cerita begitu, saya masih ketua Dewan Mahasiswa dan saya minta dibelikan alat-alat marching band waktu itu. Lalu Pak Aceh, Prof Aceh itu waktu itu dia mengatakan bahwa, Mam, kita baru mau ini, Mam, kita pengen bangun kampus. Pak, itu berapa sih harga alat marching band? Itu nggak banyak, dia bilang. Kemudian nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Apalagi kita mau nyekolahkan, mau mengirim dosen ke Australia. Itu UII mau ngirim dosen ke Australia pertama kali ke luar negeri. Saya lupa siapa waktu itu yang dikirim. Kita mau ngirim dosen aja belum bisa, Mam. Masa mau minta alat drum band? Prof, UII ini besar, UII laku karena kegiatan mahasiswanya. Nah, kalau kegiatan mahasiswa kira-kira dibuntu, maaf, kita terlalu lama berkembang. Ya pokoknya kita tidak ada uang. Ya, terima kasih Pak Terlun, terima kasih kami turun. Lalu saya mengirim 3 anak putri, 3 mahasiswi. Mardiana Indraswati yang kita DPR RI itu, kemudian ada Ice yang kita DPRD DIY, kemudian satu lagi Iswari yang jadi notaris di Progo. 3 orang, coba kamu soal Bu Aceh, minta aja lah gak sambil sedikit kolokan manja-manja sama ibunya gitu lah. Akhirnya besok saya dipanggil Prof Aceh, Mam, berapa harga satu set, 1 unit alat marching band? Kalah lah gue gitu. Akhirnya dibelikan, saya ingat betul, 20 juta waktu itu tahun itu, 20 juta belum. Saya dengar dan nyari, udah browsing, belum browsing. Waktu survei ke semua toko-toko alat marching band 1 unit sekian. Dan akhirnya pada waktu dibelikan juga, walaupun ya belum jadi ngirim dosen ke Australia dan belum jadi beli tanah. Waktu itu masih itu dream itu dream, itulah impian. Sehingga sekali lagi akhirnya muncullah kampus terpadu yang di Jalan Kaliurang, Sehingga sekali lagi bahwa dream itu akhirnya menjadi kenyataan. Maka impian Prof Edin, saya katakan ini bisa jadi amal jariah ente, saya bilang. Amal jariah, Anda mimpi, Anda berjuang dengan gigih mewujudkan impian Anda, dan untuk umat, untuk masyarakat, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi amanah buka 245 itu akan mendatangkan pahala bagi Anda, bagi panjenengan sana. Itu namanya amal jariah. Termasuk para dosen dan para teknik ini, jangan dikira jenengan hanya menerima gaji syahriah atau bulanan saja, tidak. Tapi yakinlah bapak-bapak mencerdaskan mahasiswa, membantu mahasiswa, itu juga akan ada pahalanya, dan pahala itu akan berlangsung selamanya. Yakinlah, meskipun kita semua nanti sudah sumare di balik papan atau sudah memangku bumi, itulah kira-kira. Alias kita sudah dimakam. Tapi yakinlah, rekening pahala kita akan selalu mendapat transfer dari apa yang kita pernah lakukan kepada mahasiswa kita, kepada semua mahasiswa yang pernah kuliah di sini, membantu para dosen di sini untuk mengembangkan karir. Inilah sungguhnya yang dapat kita lakukan di perguruan tinggi. Gaji itu tidak harus besar, betul? Yang penting berkah. Syukur tambah besar, kan itu masalahnya. Sehingga sekali lagi bahwa itu akan menjadi amal jariah kita, dan itu menjadi berkah. Banyaknya harta tidak menjamin ketentraman batin, betul? Banyaknya rizki kita, banyaknya harta kita tidak menjamin kebahagiaan kita. Justru biasanya kalau kita niatnya itu hanya kasbul mal, hanya mengejar dunia saja, yang dapat hanya dunianya saja, dan kita akan selalu haus. Seperti halnya kalau kita minum air laut, semakin banyak kita minumnya, maka semakin terasa haus. Ya kita nggak usah bicara Rafael, tidak usah membicarakan orang-orang yang kaya-kaya dengan cara mereka, tidak. Kita tidak nyindir orang-orang pajak maupun orang-orang yang dari dirjen lain, tidak. Tapi sekali lagi bahwa
Sambo tuh duitnya kurang apa tuh? Apa sekarang bahagia? Tidak. Yang tidak masuk penjara yang sekarang masih mengoleksi dengan cara-cara tertentu itu, apakah mereka bahagia? Tidak jaminan. Tidak jaminan. Tapi kita dosen, maaf kita kan sama profesi kita dosen, kita pegawai. Saya juga pernah menjadi pegawai. Saya mengawali karir itu dari pegawai administratif dari Tendik juga. Sedikit kita kumpulkan. Tapi kalau berkah anak-anak kita cerdas, anak-anak kita tumbuh sehat, anak-anak kita jarang opnam di rumah sakit atau bahkan tidak pernah opnam di rumah sakit mewah, dan rumah sakit kecil pun tidak pernah. Itu karena berkah, rezeki kita berkah gitu. Berkahnya rezeki membuat kita sehat, tidak sering keluar masuk rumah sakit, tidak sering kehilangan hal-hal yang besar gitu lah kira-kira. Ini karena berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya serangkaian kebajikan. Kalau rezeki kita yang mungkin tidak terlalu banyak tapi kita syukuri betul, membuat kita tambah sehat, membuat kita tambah dipercaya umat, semakin bertambah juga dipercaya untuk mengelola hal-hal yang tidak kecil, dipercaya dengan serangkaian amanah yang dititipkan kepada kita oleh Gusti Allah. Itulah berkah. Sehingga sekali lagi, bagaimana kita bisa rezeki kita itu bisa betul-betul berkah. Saya bisa bayangkan dengan jumlah mahasiswa sekian itu, saya juga pernah mengalami waktu di UI dulu, pernah seperti ini, pernah kita, dan saya pernah mengalami gitu. Berapa take home pay kita itu bisa dihitung, bisa dikalkulasi. Prof. Edi aja yang punya dream, bagaimana kalau seandainya pendapatan orang UI itu kita tingkatkan, itu karena ngayalnya beliau. Waktu itu kayaknya ya katanya kayaknya kayak nggak mungkin, kayak mustahil, tapi nyatanya bisa dengan tekad. Ya karena kalau orang-orang naik gajinya, beliau juga ikut naik kan gitu ya berarti. Tapi bukan karena itu, karena tulisan dia sudah surplus dia dari tulisan. Saya sebelum mengenal beliau, saya mengenal namanya sudah saya kenal, kita yang hidup di Jogja. Nama Edi Suwandi Hamid itu sering masuk koran. Bukan karena diberitakan, tapi karena tulisannya. Itu Prof ya? Ya di KR lah, Bernas kah, Jawa Pos. Ini maaf, waktu masih mahasiswa, kira-kira sih miskin waktu itu ya, kira-kira. Sekarang kan nyaris kaya, orang-orang kaya betul belum. Tapi dulu pernah ngalamin itu, apalagi tulisan beliau semakin melejit ke Kompas, ke Sinar Harapan, setelah beliau sering bergandeng tangan dengan Prof. Siapa itu? Pak Mubiarto, Prof. Mubiarto. Prof. Mubiarto selalu tidak ada nama Prof. Mubiarto nulis nama pribadi, pasti ada nama Prof. Edi di sini. Namanya si Edi Suwandi Hamid, Romono gelare mele. Tapi waktu itu dia sudah punya nama dan saya sudah kenal nama dia. Saya kenal pada saat dia jadi dosen UI, saya kenal dia. Karena saya waktu masih menjadi pemilik UI, pemilik Fakultas juga. Karena yang menguasai itu mahasiswa itu. Dan akhirnya menjadi pimpinan awal-awal di situ juga. Sehingga sekali lagi dream, punya dream. Nah, sosok leader yang punya dream besar itu memang sering merepotkan anak buahnya. Karena larinya tuh terlalu kenceng gitu loh. Nah, karena itu maka tidak jarang muncul image, wah ini pimpinan kita kok suka marah-marah kan itu. Enggak marah sesungguhnya, karena yuk kita lari gitu loh masalahnya. Yuk kita lari, itu masalah. Sehingga sekali lagi, dan ini tidak hanya dialami oleh UI juga begitu dulu, sama. Semua perguruan itu mengalami proses seperti itu. Gontor waktu masih kecil, sama Pak. Sama Pak Zarkashi itu kesannya dia seorang yang marah-marah. Tidak, karena dream dia terlalu jauh lompatannya. Saya ingin melahirkan 1000 gontor di Indonesia. Oh, bukan main Pak. Sekarang sudah terbukti Pak, ada ratusan gontor di Indonesia ini. Bukan yang berlabel gontor, tapi pondok alumninya, pondok cabangnya, pondok macam-macam istilahnya. Tapi sekali lagi bahwa itulah dream beliau.